Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita akan membahas hadir sepenuh hati. Jadi kita harus hadir sepenuh hati. Hari Ibu Bapak di sini hadir sepenuh hati enggak? Sebenarnya hadir sepenuh hati itu indikatornya, ciri yang paling mudah apa? Hadir sepenuh hati itu ciri yang paling mudah apa? Gini deh, bisi rada liar mah. Ari Bapak suka hadir sepenuh hati enggak di depan istri? Ini pertanyaan bukan ke Pak Ilham kan udah lupa lagi. Ya. Pak Enceng suka hadir sepenuh hati di depan istri? Suka hadir ya penuh hati. Sebelahnya Pak Kiking suka hadir sepenuh hati di depan istri? Banget. Ya. Ibu, kalau ibu bertemu anak selalu hadir sepenuh hati enggak? Pertanyaannya, ciri bahwa ibu kalau bertemu anak suka hadir sepenuh hati, bapak ketemu istri hadir sepenuh hati, ya. Ibu bapak datang ke sini hadir sepenuh hati. Ciri yang paling bisa dirasakan apa? Fokus. Pak, Bapak hadir sepenuh hati di depan istri, itu apa yang paling bisa diukur itu apa? Apa? Kebahagiaan. My God, jika judul novel. Hadir sepenuh hati dengan kebahagiaan. Apa Bu? Ikhlas. Ibu-ibu yang berkerudung hijau apa? Oh, berangkat nyubuh sepenuh hati. Ya, semangat. Oke. Ya, tidak salah jawaban ibu bersemangat ya. Tidak salah juga hadir lebih awal itu sepenuh hati. Tapi sebenarnya sepenuh hati itu teman-teman ya ditandai dengan satu kata yang sangat penting. Apa? Ikhlas. Apa? Kembali ke Pak Enceng yang selalu hadir sepenuh hati dan Pak Kingking yang banget. Ya. Apa tanda bahwa Pak Enceng dan Pak Kingking itu hadir sepenuh hati? Ya terhadap istri atau mulai dari istri heula sampai mereka babaturan sok. Ya. Sayang, Pak. Sayang. Oh, luar biasa. Mana istrina mana? Ya, coba. Ya, sayang juga abstrak itu. Sayang. Nah, jadi gini. Indikator bahwa kita hadir sepenuh hati, kita ini berlapang hati mau mendengarkan. Jadi Anda perlu tahu loh, orang yang hadir sepenuh hati mah mendengarkan. Jadi mun Pak Kiking hadir sepenuh hati, mun istri keur nyarios teh didengerin. Berarti Bapak hadir sepenuh hati. Kan Bapak mah kalah sambil ngoprek HP. Ya, istri ngomong, terus kumaha? Bu, ibu hadir sepenuh hati ketika ibu menyimak secara fokus apa yang dibahas oleh Ustadz Aan. Berarti Anda hadir sepenuh hati. Ya. Ciri bahwa kita hadir sepenuh hati, begitu anak bilang, mama tadi, ya nak, terus gimana nak? Terus gimana? Itu Anda hadir sepenuh hati. Ya.
Kan Anda mah kieu, anak ngomong Anda mah kieu karena terus ngomong nyesok ganti bajunya terus. Maka Anda tidak hadir sepenuh hati. Perhatian gitu Pak. Ya perhatian, tapi lebih terukur. Kan konsentrasi, memperhatikan, mendengarkan. Mendengarkan. Itu sepenuh hati. Makanya tidak semua orang yang hadir di majelis taklim itu sepenuh hati. Ya. Fisiknya iya hadir, tapi hatinya belum tentu hadir. Pikirannya belum tentu hadir. Betul duduk di sini, tapi di pikiran teh buras geus beakeun teh nya. Maka eta teh laku pisan di Simang eta teh ari tadi mau beli di dinya ke tempat duduk di tempatan ku batur ya Allah. Nah, maka Anda hadir teh? Anda hadir. Tapi tidak sepenuh hati. Jadi gini, semua orang bisa hadir, tapi tidak semua orang bisa hadir sepenuh hati. Ya. Gitu. Ada orang yang hadir di masjid nunggu sholat, ya, nunggu sholat. Ada yang begitu azan tuh dia renungi, dia dengarkan, ya, sampai kadang berlinang air mata. Dia hadir sepenuh hati. Tapi saya lihat ada juga mun aya nu azan, maneh nanti ngoprek HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dia jawab la haula wala quwata illa billah. Tapi sebenarnya tidak hadir sepenuh hati. Nah, makanya Bu, sebenarnya hadir sepenuh hati itu dimulai dari mendengarkan. Gitu loh. Ya. Mahasiswa hadir, dia absen, tapi belum tentu hadir sepenuh hati. Mungkin mahasiswa ada 20 orang, yang hadir sepenuh hati belum tentu setengahnya. Ya. Da sisa nama kieu hadir siang ke si dosen eta mah killer sia maneh teh bisa ulangan sia kan ya moal bisa UTS ya. Jadi kumaha geus hadir man. Matak aya mahasiswa nu hadir tapi fisik bukan hadir sepenuh hati. Oke, sudah mulai ada bayangan? Jadi hadir sepenuh hati itu bukan hadir fisik. Nah, yang kita ngeri adalah ayah selalu hadir, tapi anak tidak merasa ayahnya hadir. Ayahnya tiap sore pulang, ada hadir, tapi anaknya tidak merasa ayahnya itu hadir. Kenapa? Ayahnya sibuk nonton TV, ayahnya sibuk main game. Katingali badannya, terlihat badannya, kelihatan. Motornya ada. Makan bareng. Tapi si ayah itu tidak hadir sepenuh hati. Nah, kaum ayah, coba renungkan itu, terutama ayah yang muda-muda ya. Hari ayah nu senior mah ya tinggal tobat we ka Allah. Ya kan naon deui atuh kecuali punya anak kecil lagi. Pak Engkon siap punya anak kecil lagi? Kok enggak? Jadi untuk yang senior mah udah tinggal taubat ke Allah. Ya, bahwa dulu itu memang aku hadir tapi tidak sepenuh hati. Nah, untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang masih muda-muda, kalau di rumah itu hadir sepenuh hati. Kalau kita di rumah, ya anak nanya apa tuh, kita interaksinya pakai hati gitu loh ya. Nah, jadi kita mulai indikator sepenuh hati itu dengan mendengar. Nah, 4 tipe orang yang mendengarkan. Ustadaan kayak ayatnya teh acannya, karena ustadaan gini, irha ayatnya ya kayak ustadaan antosan. Jadi 4 tipe orang yang mendengarkan. 1, pretending, nulisnya pretending. Nulisna pretending. Pretending itu pura-pura mendengarkan. Ya. Fisiknya hadir, pikirannya melayang kemana-mana. Ya. Paham Bu? Jadi pretending itu hadir, fisiknya, pikiran menduka kemana? Malaweng. Istri ngomong, yang hadir.
Tapi jadi gimana ayah? Gimana naon? Kabayang teu? Pernah teu suami Anda gitu? Itu pretending namanya. Jadi pretending tuh pura-pura mendengarkan, pura-pura menyimak, ya. Tapi pikiran dan hatinya tidak di situ. Itu pretending tuh. Dan sering itu terjadi. Papa ya. Jadi papa aku boleh enggak camping tuh? Jadi kamu teh camping? Hari ayah. Jadi si budak teh cerita mau ada camping gini. Kan dia perlu ada keputusan. Jadi ayah aku boleh enggak? Boleh apa? Iya camping. Camping naon hari kamu? Itu pretending. Jadi si anak teh semangat cerita. Si ayah seperti mendengarkan, tapi sebenarnya tidak mendengarkan. Bu, jangan dolim sama anak. Itu teh anak dizolimi, dia sudah bercerita. Pak, jangan sampai kita zolim sama istri dan anak. Istri teh udah cerita gitu. Jadi ayah gimana? Ya, tah eta acuh. Itu pretending. Menurut Anda orang kayak gitu hadir tidak? Fisik hadir. Sementara tema kita apa? Berarti dia hadir tapi tidak sepenuh hati. Dan itu sering loh terjadi. Ya. Ada mahasiswa yang absensinya full 100%. Tapi ketika dosen bercerita apa, dia kemana? Pura-pura mendengarkan. Ya. Bahkan satu kata pun dari apa yang diceritakan dosen itu, iya nggak masuk. Oke, jadi Iwan, yang ibu tadi jelaskan apa? Apa ya? Nah, si Iwan ini selalu hadir, ya, tapi belum tentu dia itu menyimak. Mungkin hadir fisiknya, tetapi tidak sepenuh hati. Nah, tapi kalau jamaah MPI, mah insya Allah nggak kayak gitu, nggak kayak gitu banget gitu loh. Makan, gitu. Ya. Mama, hari Ustadz Aam ceramah naon? Naonnya ada. Nah, pokoknya cerita aya nu camping gitu ta. Hah? Jadi nggak bahas camping, nya mata ayah hadir gerak. Jadi orang pretending itu orang yang pura-pura mendengar, fisiknya hadir, pikiran dan hatinya entah ada di mana. Bu, itu boleh jadi pernah saya alami, pernah kita alami semua. Nah makanya kita kudu mencoba hadir sepenuh hati, terutama kepada circle inti, ke istri, ke anak gitu. Kalau anak ngomong teh dengerin itu. Ya. Nah yang kedua adalah selective listening. Ya, mendengarkan. Jadi hanya mendengarkan topik-topik yang disukai saja. Selective listening. Ya, selective listening. Selective listening. Ya, betul. Selective listening apa? Dia mendengarkan topik-topik yang disukai saja. Jadi dia pilih-pilih aja kalau dengar tuh. Kalau suami ngobrolin kenaikan gaji, oh gitu ayah, terus gimana nah? Tapi pun suami ngomong mah, urang teh kudu nabung, ayah kan cantang tuh sehat, itu bukan topik yang menarik gitu. Bu, dalam hidup kita ada selective listening kan? Ya itu manusiawi sih sebenarnya. Nah, selective listening. Termasuk selective listening juga, ibu mau dengar dari orang-orang tertentu saja. Ustadz Aan ceramah, Ustadz Aam ceramah, isinya sama. Dan Anda mah seleksinya ke Ustadz Aan, ya udah aja Ustadz Aan. Canu ceramahana Ustadz Aam, urang mah mun Ustadz Aan tak kakara. Udah. Jadi artinya apa? Selective listening. Jadi sebenarnya itu hal yang manusiawi. Seperti halnya kita menyeleksi sejumlah makanan yang ada di mata kita. Ya.
Ya, ada sejumlah makanan kan. Nah, misalnya di undangan, kan kita selektif apa. Nah, jadi ada orang yang tipenya selective listening. Nah, jadi dalam dunia yang sifatnya keilmuan, itu hal yang wajar orang selective listening itu. So kalau segala kudu didengerin, iya. Saya kalau di radio, iya mah onte tanu iya gitu loh. Saya kalau nonton YouTube nasihat atau tausiah atau ceramah ilmiah, ya saya wajar dong selective listening. Ya, kenapa? Oh iya mah cocok dengan saya gitu. Nah, saya misalnya kurus ya, kan teh cocok ngedengerin bagaimana cara menurunkan berat badan, bener nggak? Nah, ya kan? Nah, kalau Ustadz Aan selalu yang didengerin adalah, ya itu selektif. Jadi selalu di YouTube nanti cara menurunkan berat badan, cara menurunkan berat badan. Maka bagi saya itu tidak menarik. Ya, kalau saya kurus kering gitu, cara bikin badan saya naik gitu, itu mahal yang wajar gitu loh. Ya, gitu. Jadi setiap orang tuh ada minat dalam mendengarkan sesuatu. Selective listening. Yang satu pretending, yang kedua, nah yang ketiga ya, attentive listening. Mau mendengarkan dengan seksama. Berusaha memahami ya. Kata-kata dan juga aktif mengomentari atau merespon, itu attentive listening. Anda mendengarkan dengan serius dan Anda mencoba memahami apa yang dibicarakannya. Nah, kalau ini lebih ke mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian yang bersifat ilmiah, attentive listening. Jadi Anda dengar, oh terus ini gimana? Terus ini lagi rapat, itu attentive listening, ya. Nah, tapi mungkin nggak di saat rapat ada yang hadir badannya tapi pikirannya nggak ada di situ. Ada. Ya. Rapat orang pada berdiskusi, dia makin itu pretending, ya, gitu. Nah, ada juga yang attentive listening. Jadi dia itu sangat fokus untuk. Nah, kalau selective listening itu sifatnya pilih-pilih yang sesuai. Itu wajar dalam kehidupan seperti itu. Attentive listening itu lebih ke mendengarkan hal-hal yang bersifat keilmuan serius sesuai minatnya. Nah, ya, yang keempat, nah ini yang harus ada dalam kehidupan di lingkaran terkecil, suami istri, orang tua anak, ya, orang tua mantu. Nah itu namanya empathic listening. Hadir untuk mendengarkan secara penuh pikiran dan hati. Ya. Nah itu namanya empathic listening. Mendengarkan secara empati, ya. Bu, meni gagayaan pakai bahasa Inggris nyecek ibu teh urang mas lieur nulisna kumaha. Pertama, pura-pura mendengarkan. Yang kedua, hanya mendengarkan yang topik yang disukai. Yang ketiga, mendengarkan secara seksama, memahami apa yang terucap. Nah, yang ketiga mah hadir untuk yang keempat, hadir mendengarkan dengan sepenuh hati, ya. Mimiknya, bahasa tubuhnya, intonasinya itu diperhatikan. Jadi kalau misalnya anak lagi cerita, Bu, gimana nak? Jadi Anda teh itu empatik. Jadi Anda empati, ya, berusaha untuk betul-betul memahami sampai ibu melihat raut mukanya. Bapak ketika ngobrol sama istri, ya, Bapak memperhatikan bagaimana intonasinya, kata-kata yang dipilihnya. Jelas Bapak berusaha untuk memahaminya, ya. Tapi bukan hanya memahami,
kalau attentive listening itu hanya memahami. Pokoknya omongannya gini. Saya tidak memperhatikan, tidak terlalu memperhatikan intonasi segala. Pokoknya ngomongnya gini-gini, udah tangkep ke otak, udah gitu. Tapi kalau empathic listening itu saya berusaha untuk berempati, ya. Saya senyum, saya oh gitu mah. Jadi gimana? Oh, terus ayahnya, mama teh kaget, oh ya, kenapa? Nah, gitu lah. Paham Mbak? Nah, hari Pak King gitu. Langkung tikitu. Nah, jadi Pak King ya apa wah gitu. Oh, itu lama. Nah, gitu. itu lama. Sok. Terus ke mama, oh gitu. Jadi katanya lebih lagi. Ya. Nah, coba Anda lihat. Kalau dosen, ya, dia kalau mahasiswa itu dia lebih ke attentive listening. Pokoknya dia ngerti aja omongan dosen. Dosen juga ngejelasin. Beda dengan guru TK. Itu dia apa? Empatik. Yang 4. Ya, udah sholat. Hebat. Kabayang teu ada ngajar di S3. Hebat. Ngajar S3, ngajar S2 dengan cara liburan kemana? Kebayang tuh cek mahasiswa teh, naon si bapak? Ya, bapak hari bapak sehat ente? Ya, beda kalau kita ngajar di SD masih kecil, ya TK, ya. Nah, kemarin liburan kemana? Aku ke Garut. Ke Garutnya yang mana? Cipanas, berenang. Oh, dengan siapa ke sana? Gitu. Kabayang tuh, ya, Ustadz Aan ngajar, ya. Ibu libur kemana? Ya Allah. Cek muridnya teh, mana hari mana? Jadi maksud saya semua itu ada wilayahnya, paham? Nah, jadi yang paling penting ya hadir untuk mendengarkan dengan sepenuh hati itu dengan lingkaran terdekat. Ya. Bu, kalau mungkin kalau saya lagi bimbingan dengan mahasiswa ya saya cuma nanya, ini apa? Ini Pak, ini. Terus ini gimana? Saya datar gitu loh. Ya kan? Bisa saja gitu ya. Saya datar. Terus teori ini kenapa dipakai? Ini. Ya kan ini kan kualitatif. Riset kamu kan kuantitatif. Terus logikanya di mana? Nah gitu kan? Nah, tapi ke istri mah nggak gitu. Kak istri gitu, wah nggak boleh. Oh ya mah, terus gimana? Ini. Oh, uangnya cukup untuk cekap. Kayak ku ayah tuh ditransfer di ayah mamah teh nomor rekening nu mananya ada banyak pisan nomor rekening mamah teh. Ya. Jadi artinya paham ya bedanya. Nah, jadi gini, ternyata yang harus pakai rasa, hadir sepenuh hati itu ketika kita berkomunikasi dalam lingkaran terdekat. Kalau komunikasi ilmiah kan gitu. Ya mungkin lebih ke logika-logikanya, attentive listening. Gimana Anda menangkap inti pemikiran dari orang itu. Ya. Dan boleh jadi selective listening. Ya saya pilih-pilih. Ya, ada orang bicara, itu bukan bidang ilmu saya. Bukan tidak bagus, bukan tidak penting. Dan ilmu saya mah bukan di situ, gitu. Ya. Itu selective listening, wajar. Nah, masalahnya Ibu Bapak dalam lingkaran terdekat mah tidak boleh selective listening. Kudu jadi dina ngobrol dengan keluarga itu kalau hadir sepenuh hati walaupun tidak tertarik, orang teh kudu juga tertarik. Empati. Ya. Mah ayah tehnya kamari sasapedahan jeung si Pak Iwan, ibu teh tertarik ngomongkeun sapeda. Ente, terus ayah hari main sepeda teh sok cangkel ente, cangkul atuh. Ya. Terus ayah
nikmatnya naik sepeda gimana? Wah, dia cerita. Kan dia hobi naik sepeda tuh. Ibu mah tertarik. Tapi ibu cerita mencari supaya apa sih? Supaya bahagia. Oh cerita suami teh. Mah kalau naik sepeda itu ya gini. Aslina ibu teh teu kabita. Embung. Weureu ku sapeda teh. Tapi karena suami yang hobi, jadi ibu berusaha untuk empatik, gitu ya. Ya, anak juga gitu. Mama aku tadi di sekolah, oh ya nak, nih terus didengerin raut mukanya semuanya, dan kita tuh benar-benar hadir di situ, ya. Nah untuk adik-adikku, anak-anakku perhatikan, Anda lakukan itu karena nggak lama, itu hanya sampai usia 12 tahun. Setelah itu dia tidak akan heboh lagi bercerita, ya, nggak akan heboh lagi, ya. Saya pernah cerita ke Ustadz Ihsan, Ustadz, ya bawa tuh anak-anak kemanapun, sampai titik gimana, aku mah di rumah aja, ya. Nah, kemarin Ustadz Ihsan ini, itu si kakak kemana? Iya, cuma di rumah aja. Cik saya ingat omongan saya. Ya, saya sudah melewati itu. Jadi momentum terbaik itu ketika anak playgroup TK, kama mana dibawa? Nah, ayo bawa. Ka undangan, ka mall, kemana, bawa. Nanti sampai titik, ikutnya? Enggak aku mah di rumah aja. Kamu berani sendiri? Berani. Jadi kita itu memang kudu empati gitu. Nah makanya ada seorang istri yang ketika ditinggal wafat oleh suaminya benar-benar kehilangan karena tidak ada yang mau mendengarkannya lagi. Jadi ternyata dia bilang, aduh Pak Am, berarti suami saya teh sabar pisannya. Saya teh cerita tentang apapun, dia begitu sabar dengerin gitu. Oh iya. Begitu suaminya meninggal, dia merasakan berarti suaminya tuh hadir sepenuh hati. Ya. Ayat tadi dia yang suami namun diajak ngobrol teh, ibu ngomong dia makan TV. Tingali ka dia tong sok tungkul gitu ayat teh. Salaki nu mana nu ayeuna? Jangan nama kieu. Suami yang mana? Oh, nu yang dulu. Ya oke lah. Jadi kita sebenarnya memulai hadir sepenuh hati itu dari cara kita mendengarkan. Nah, sebelum saya lebih lanjut dulu, kan Ustadz Aan sudah hadir ya. Kalau belum ada ayat yang dikutip kan tidak afdol kalau ngaji kita tidak ada yang dikutip. Saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa ayat ya. Coba buka dulu surat ke 16 ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Ya kita tahu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ini ibu bapak tolong perhatikan, kita tadi bicara hadir sepenuh hati itu diantaranya kita harus mau mendengarkan secara empati, secara sepenuh hati, pikiran, mata, bahasa tubuh kita harus empati. Makanya Allah sebut, coba perhatikan di sini. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a.
dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Coba Anda lihat, apa yang duluan disebut? Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah memberimu wal absara, penglihatan, wal afidata, hati nurani, la'allakum tash, agar kamu. Jadi biasakan kita ini nih, yang Allah sebut tuh bukan penglihatan dulu, pendengaran. Nah seringkali inilah yang suka kita lupakan. Gimana kita menjadi pendengar yang baik. Tidak sedikit anak akhirnya dia tidak mau ngomong lagi sama orang tuanya karena dianggap orang tuanya tidak mau mendengarkan. Si anak teh cerita di sekolah gini-gini, tapi orang tuanya cuek, ya. Kalah kakak mana we mata teh, ya. Hadir di situ tapi tidak mendengar. Lama-lama anaknya tidak mau bercerita. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengarkan. Gitu. Nah makanya yang Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a, Allah beri pendengaran. Jadi kita ini saudara-saudaraku tercinta harus melatih bagaimana menjadi pendengar. Sebelum menjadi pembicara, itu jadi pendengar dulu. Anak itu sebelum bisa bicara, dia mendengar dulu. Sebelum bisa melihat, dia mendengar dulu. Begitu anak lahir, kan matanya tidak jelas, dia tuh burem. Makanya kalau bayi itu kamarnya kudu warna-warna yang mencolok. Terus ada dengan mainan nanti mencolok merah. Mencolok itu bahasa Perancisnya moronyoy. Moronyoy. Jadi koneng yang tajam kuningnya, merah itu supaya terangsang matanya gitu loh. Ya, gitu. Ibu mah mun suami ek tidur teh dikasih warna-warna koneng gitu. Tong Bu, moal tiasa bobo anjeunna teh. Meh teu sare cenah. Garantung beureum koneng hejo nu maroronyoy semua. Nggak cocok gitu loh ya. Nah, saya ingin nunjukkan sama Anda bahwa betapa pendengaran itu disebut nomor 1. Ya. Sekarang buka lagi. Buka lagi. Surat Al-Mu'min ayat 78. Al-Mu'minun maaf. Surat ke-23 ayat 78. Ya, kita sama-sama baca ta'awuz, kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Saya menyampaikan itu hanya ingin menunjukkan ya, karena ya ibu-ibu nukia samanya nya mau ditunjukkan. Wa huwallazi ansha'a lakum, Allah yang menciptakan untukmu pendengaran. Tadi di surat An-Nahl wa ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan untukmu pendengaran. Nah, di sini juga ansha'a lakumus sam'a, pendengaran, penglihatan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali berterima kasih. Jadi sedikit sekali orang yang mau mendengar. Ya, sedikit sekali berterima kasih. Ini kan cerita tentang pendengaran, penglihatan, hati. Nah ternyata kita ini kadang tidak sabar untuk mendengarkan. Nah, saya kasih lagi ayat mirip ya. Coba Al-Mulk ayat 23. Ya, maka kita baca sama-sama ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Sadaqallahul azim. Saya hanya ingin menunjukkan teman-teman sekalian, kalau yang tadi wahwallazi ansya'a lakumus sam'a. Kalau sekarang qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi yang Allah sebut ini sebenarnya ayatnya masih banyak banget, Bu. Kalau saya sebutkan satu-satu kayaknya sampai maghrib ini nggak selesai nih. Yang menunjukkan bahwa selalu Allah menyebut pendengaran dulu. Selalu menyebut, katakan Allah yang menciptakanmu dan menjadikan, memberikan kepadamu pendengaran. Nah, jadi dari sini ya, ini isyarat bahwa betapa pentingnya kita mendengarkan. Betapa pentingnya kita menjadi pendengar yang empati, ya, gitu. Bu, dalam hidup itu, ya, ada yang harus dikurangi dan ada yang harus ditambahi. Dalam hidup ada apa? Ini kaitannya dengan bicara. Dalam bicara itu ada yang harus dikurangi, ada yang harus ditambahi. Kurangi bicara, lebih banyak mendengarkan. Ibu yang mana? Jadi dalam hidup, gini, bukan kan kita bicara hadir sepenuh hati. Kurangi bicara, lebih banyak. Ibu mau ngobrol sama suami, gitunya, mengurangi bicara dan banyak nah, jadi kalau istri kita lagi bicara apa, banyak mendengarkan, kita sedikit bicara. Pas suami lagi bicara, Bu, kita lebih banyak mendengarkan. Ketika anak lagi bicara, kita lebih banyak, biar dia bicara, kita lebih banyak mendengarkan. Jadi kurangi bicara, lebih banyak mendengarkan. Kurangi komplain, ya, lebih banyak mengapresiasi. Lebih banyak apa, Bu? Kurangi nah ayah, tuh ayah mah mahal teuing atuh. Nah, banyak protes. Ya, tapi harus lebih banyak mengapresiasi. Mama, aku matematikanya 5, ya. Kok 5? Teman-teman berapa? Anda mengkomplain, Mama aku matematikanya 5. Ya alhamdulillah, nah yang penting kan kamu belajar, nanti belajar lagi, nanti bisa 7, bisa 8. Jadi kita tuh harus lebih banyak mengapresiasi daripada komplain gitu. Ya, saya masuk ke sini, ya saya apresiasi, makasih ya teman-teman, ini sudah rapi, ini. Bahwa ada yang kurang-kurang, ya sudah. Ini kan biasanya asup. Ini bengkok ya. Itu ini kenapa ini. Jadi lebih banyak apa? Komplain daripada mengapresiasi, ya. Asup ke kamar anak. Pinter bantalnya gini, ini gini. Bantal pabalatak eta gini, ini gimana sih? Amun teh gimana teh gini? Tuh tinggal di baju nih pabalatak itu. Ini. Berarti banyak komplain, kurang? Sok, rubah gerak. Ya, jangan banyak komplain, tapi banyak mengapresiasi. Yang pertama, jangan banyak bicara, lebih banyak mendengarkan. Ini mah ibu banget kan? Nah, lebih banyak apa? Jangan banyak komplain, lebih banyak. Ini ibu banget kan? Ya. Ya. Jadi itu teh sebenarnya pengembangan dari ayat Allah menciptakan untukmu pendengaran.
Ya, berarti kita kudu lebih banyak mendengar, lebih banyak mengapresiasi, ya. Nah, terus yang ketiga, kurangi mengambil, lebih banyak memberi. Jadi biasakan, kurangi mengambil, lebih banyak memberi. Jadi maksudnya apa? Jiwa pemberian kita lebih dominan daripada jiwa minta. Gitu. Itu hidup mah. Jadi orang akan, jadi gini, lebih banyak mengambil waktu kita, dan kita lebih banyak memberi waktu. Bapak-bapak, saya tahu Anda dari Senin sampai Jumatnya capek. Pergi jam 7, pulang jam 7 malam. Hari Sabtu itu kan Anda harusnya istirahat ya. Tapi Anda memberikan waktu istirahat itu untuk anak. Nah itu artinya kurangi mengambil hak. Saya teh mun Sabtu teh sebenarnya istirahat. Misalnya Ustadz Aan teh Sabtu libur ngaulang. Nah, ti Senin nepi ka Jumat Ustadz Aan teh ngajar. Belum lagi persiapan ngajar teh apa namanya? Nu karari itulah ya guru sekarang mendakwah. Nah, nya nu kitulah ngisi itu ngisi wah gitu kan. Apa namanya teh? RPP ya kan gitu. Lain SPP, RPP. Di dia ini SPP, RPP. Naon RPP teh Ustaz? Bencana. Pokoknya guru mah apalah RPP gitu. Ustadz Aan teh dari Senin sampai Jumaah full dan bisa dibayangkan capeknya luar biasa. Nya atau hari Sabtu teh ingin rada berleha-leha. Tapi Ustadz Aan memberikan waktu leha-lehanya itu untuk anak. Ngajak main lah, sasapedahan lah, itulah, inilah, itu gitu, ngabantuan istri lah. Beliau tidak mengambil haknya untuk istirahat. Beliau banyak memberi. Tah itu hadir sepenuh hati. Ya. Itu hadir sepenuh hati. Jadi waktunya istirahat. Tapi pas di rumah mah istri nyuci piring dibantuan. Ya. Lihat berantakan si suami teh ngepel. Padahal itu teh waktunya istirahat Anda. Anda berikan hak Anda. Berikan hak Anda. Ya. Nah, percaya. Bu kalau punya suami gitu menyenangkan tidak? Suami ibu gitu ente. Ente. Kumaha tuh. Salah nanya saya teh. Cek bapak-bapak teh tong ditanya tuh. Nah. Jadi saya tahu ada orang yang dia memberi haknya, istirahat itu hak dia, tapi dia nggak ambil, dia berikan kepada anaknya, dia berikan kepada istrinya. Ya, hari Sabtu itu waktunya libur, ya, tapi apa? Mah mau kemana? Mama mau ke pengajian, kan diantar ku ayah. Ya, kan hari-harinya selalu oleh ayah orang lain kan, oleh ojol kan, ayah orang lain itu, ya. Ojek online kan ayah orang lain ya, seringnya diantarin ke ayah orang lain. Sekarang mah ku sendiri. Padahal Anda teh Pak Sabtu teh capek. Nah, balik ke mana? Mau pengajian ayah. Udah sama ayah. Bapak teh capek. Bapak memberi hak Bapak istirahat. Nah, itu namanya hadir sepenuh hati. Ya. Gitu. Mau ke mana? Mah, itu mau ngantar si AA les berenang. Oh, jeung ayah. Padahal Bapak capek nak. Sebenarnya asli Bapak teh pengen ngelonjoran, istirahat. Tapi gogoleran Pak Wakilan? Ya, gogoleran tahu? Belum. Oh, gogoleran itu rebahan. Ya, rebahan. Nah, jadi ada bapak-bapak udah mau enak rebahan gitu. Tiba-tiba, kemana mah? Itu ngantar si AA renang. Ku ayah we. Bapak memberi, ya, Bapak memberi. Nah itu hadir sepenuh hati. Ya. Ini mah Bapak mah gini, ayah pengen diantar renang. Ayah tuh capek mah, ya budak ngojai mah. Ngojai ya, budak ya. Nah, ya, pergi pagi pulang sore jam 8, capek. Ustadz Aan teh capek, duduk gini, aduh. Capek, ujuk-ujuk anak teh,
ayah ini PR ini matematika aku nggak ngerti. Oh sini. Nah itu namanya Ustadz Aan memberi waktunya dan mengambil haknya. Kan ayah bapak nukia, papa PR, kamamah mah ya budak PR cenah mah. Tong ayah baru datang, kamamah di PR teh kamamah. Ayah teh nu kitu. Suami ibu gitu. Nah, jadi kurangi mengambil, lebih banyak memberi, ya. Bapak teh capek, tapi lihat istri kalantang kulinting jeung nama dia teh hashtag kurang piknik. Kieu we kaditu. Bapak teh geus jadi teh jelas lah mun ucing mah juga hayang diajak main gitu tah. Ucing sok gitu loh. Kita datang dia teh hayang main, kukulintingan we. Ayo main. Lulumpatan gitu tah. Manya ka ucing daek ka istri henteu. Nya cenah paham ucing mah lucu, istri mah pekaheuleun. Berarti salah istri tah. Nah, jadi kalau teh bapak teh geus capek ya kan gitu. Kata bapak teh, "Mah, kita makan di luar ya." Yang benar ya. Lah makan di mana kok apa namanya goreng lele lah apa. Kadang-kadang istri mah Pak bukan masalah di restoran mana ya Bu ya. Ku diajak jalan-jalan lagi seneng kan Bu ya. Ya, tapi ibu makan tara kan? Tara teh nggak pernah Pak. Jadi gitu ya. Ada anak yang dari mulai TK sampai kuliah belum pernah dibawa main ku bapana. In the name atas nama ayah sibuk. Sagala jeung mamah. Bapak insaf lah. Kabayang, asli loh Bu, asli. Jadi gini, ada anak yang curhat sama saya, udah gede, udah kuliah, Pak. Kenapa ya saya nggak respect sama bapak saya? Padahal saya tahu bapak saya teh baik gitu. Kenapa? Ya bapak bisa bayangkan saya dari TK main teh jeung ibu terus. Jadi tidak ada gitu, misalnya satu saat main jeung bapana. Berarti bapana teh hadir secara fisik, tetapi tidak sepenuh hati. Nah ini penting loh Pak, Bu. Bagaimana kita hadir sepenuh hati? Maka untuk hadir sepenuh hati itu kurangi bicara, banyak mendengar. Mun pasangan hidup kita lagi bicara, kita berhenti jangan bicara. Biar dia yang bicara, kita banyak mendengar. Kalau anak kita lagi cerita, ya jangan suka dikomplain, tapi diapresiasi. Gitu. Mun suami lagi cerita, tanda petik keluh kesah di kantor, ibu dengerin, ibu kasih motivasi. Insya Allah ayah lah, Allah mah sayang sama ayah dan mamah kenal lah ayah tuh orang baik. Ini mah ujian untuk ayah naik derajat di sisi Allah gitu. Nggak tahu mah ya aku teh sok ku babaturan di kantor teh loba we nu sirik. Nya da kalakuan ayah juga gitu atuh da. Boro-boro babaturan ayah mamah ge kadang sok deuleuh ke ayah teh. Nah, kabayang tuh. Ya. Ayah Bu nu kitu. Jadi kurangi komplain, nah, kurangi mengambil hak kita dan kita berikan hak itu kepada yang lain, ya. Nah, ada satu ayat lagi sebagai tambahan untuk menguatkan, ya. Coba perhatikan surat Al-Isra ayat 36. Silakan kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Nah, ibu bapak lagi-lagi ini pendengaran.
Wala taqfu ma laysa laka biilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan kamu bicara tanpa ilmu, jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dimintai Jadi yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban tuh apa yang kita dengar. Iya. Mata pendengaran itu pintu hati kita dan pintu pikiran kita. Bu, boleh jadi pandangan saya terhadap Ustadz Aan teh positif. Tapi saya ketemu orang yang ngomongin negatif. Kira-kira terpengaruh nggak pikiran saya? Terpengaruh, gitu loh. Ibu teh husnudon ke suami teh nggak pernah terpikir apapun. Satu saat ibu ketemu dengan orang yang ngomongnya itu justru racun. Hari suami kamu, karena kamu bisa kesini. Kan suami aku ke Surabaya. Ya mun salaki keluar kota. Kamu teh jangan terlalu percaya. Emang ke Surabaya gitu, buat yang di ujung Berung kamu teh. Kebayang teh. Bu, toksik kan? Bikin sakit gitu loh. Bu, biasanya suami bilang, "Mah aku mau ke Surabaya." "Iya ayah, hati-hati. Mama doain ayah lancar." "Mah aku mau ke Tasiknya." "Ayah berapa lama di Tasik?" 2 hari ya. "Nanti minggu berikutnya ayah ke Cirebon mah." Dan memang sejak nikah suami Anda teh ku kantor teh gitu. Cirebon sehari, Tasik 2 hari. Dulu mah alhamdulillah bersih clean otak Anda teh. Eta setelah goljeng Ica Ina Ella. Ica Ina Ella Siska Atun dan Yeyet. Bu, nah ibu teh jadi kia. Jadi suami mau ke Tasik teh bener tehnya ke Tasik ya. Bu, ibu mah dulu nggak pernah gitu bilang Sherlock, nggak pernah. Ayeuna mah ayah video call, ayah Sherlock. Kata suami teh, "Nah mah ente ya mama biar yakin we." Anda teh udah teracuni pendengaran teh. Bu, jadi ternyata hati-hati dengan apa yang kita dengar. Betul apa saya pernah sampaikan di sini, mungkin kalau lupa lagi juga nggak apa-apa. Jaga hatimu, ya, karena itu akan mempengaruhi pikiranmu. Jaga pikiranmu karena akan mempengaruhi omonganmu. Jaga omonganmu karena akan mempengaruhi perilakumu. Jaga perilakumu akan mempengaruhi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu karena akan menentukan nasibmu. Anda tahu hati bersih kotor tuh apa yang sering Anda dengar. Kan saya bilang tadi, pandangan saya terhadap seseorang tadinya baik-baik saja. Tapi kulantaran saya dengarnya yang toksik, yang berpenyakit gitu, akhirnya jadi negatif. Nah makanya kita kudu selektif. Kudu menjadi pendengar, tapi wajar tadi selective listening. Ada jamaah gini, "Ustadz, dosa nggak sih? Saya suka pilih-pilih ustadz. Saya tuh nggak suka ya kalau ada ustadz suka ngejelek-jelekin orang, ngejelekin pemerintah. Saya tuh nggak suka." Ya, misalnya, ya saya bilang sah-sah saja. Gini, kenapa nggak suka? Ya kan kita lihat permukaannya saja. Khutbah Jumat menceritakan kejelekan pemerintah, kebijakan pemerintah. Dia bilang logikanya kan forumnya bukan di khutbah Jumat atau di sidang dewan, di anggota dewan gitu ta. Mengkritik pemerintah, hari di khutbah Jumat gitu ya. Ini kebijakan pemerintah tuh salah karena sesungguhnya kebijakan ini. Kata jamaah teh, saya mah nggak suka. Jadi mun ustad eta ceramah, saya mah malas we pindah denger ustad yang lain. Salah ente sih? Nggak salah. Itu namanya apa? Selective listening.
Artinya dalam mendengar itu boleh selektif. Sekiranya itu malah akan menjadi madorot ke kita. Jadi pikiran kita tuh kotor. Ya. Apalagi jadi putus asa. Untuk apa saudara-saudara ibadah? Kalau saudara hanya menghabiskan waktu dan akhirnya masuk neraka, saudara. Ini satu masjid ini mungkin yang masuk surga cuma 1-2 orang. Saya dan pembicara. Yang lainnya kemungkinan masuk neraka karena ibadahnya salah, saudara-saudara. Cek anda teh geuleuh ya. Jaga surga teh milik dia. Nah, jadi dia teh pilih-pilih mendengar. Boleh? Nah, jadi begini. Saya bilang tadi, kalau pilih-pilih mendengar itu dalam lingkaran keilmuan boleh. Ya. Tapi tolong kalau dalam lingkaran terdekat mah kudu menjadi pendengar yang empati. Walaupun teresep eta omongan istri Pak, dengerin we. Ya mah. Eta teh geus 18 kali diulang-ulang. Bahkan sejak nikah teh jigana geus aya 200 kali mah. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya denger. Ya. Nah, jadi saya baru bahas pertama. Hadir sepenuh hati itu dimulai dari mendengarkan. Ada satu unsur lagi, indikator hadir sepenuh hati. Apakah itu minggu depan akan kita bahas. Ya. Ibu itu saja, insya Allah minggu depan akan dibahas hadir sepenuh hati unsur yang kedua. Ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.